bersalah atas kami. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kami, mari berikan kami hati seorang murid untuk menangkap yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkuasalah ya Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami lebih dan lebih lagi. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan sama-sama melihat atau belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Keluaran 16 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Iya, kita belajar ayat ini bersama-sama. Walaupun ayat ini sudah sering kali kita baca, tapi pada saat ini kembali mari sama-sama kita melihat dan kita belajar bersama tentang hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Saya undang saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama mulai dari ayat yang ke-16, 2-3. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang. Mereka mengumpulkan yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah hiduplah dalam ketaatan. Kalau kita baca tadi ayat ini dilatar belakangi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat itu mereka melewati berbagai tantangan. Sebenarnya firman Tuhan mencatat dekat banget. Ya. Tidak harus melewati 40 tahun. Tetapi Tuhan membuat bangsa Israel melewati tahun demi tahun itu dengan jalan berputar. Tuhan membuat itu dengan satu tujuan supaya bangsa Israel ini kuat. Kok bisa? Iya, karena apa? Mereka melewati tantangan ujian. Ujian-ujian itu ternyata itu adalah vitamin otot iman mereka. Ya, nah jadi kita melihat sama-sama firman Tuhan pada saat ini kita lihat pada ayatnya yang ke-16. Pelan-pelan kita sama-sama, jika saudara punya Alkitab fisik seperti ini, mari sama-sama kita melihat ya. Saudara bisa garis atau kasih tanda-tanda, catatan atau remah yang Tuhan kasih kepada setiap kita karena beda-beda. Ya, beda-beda Tuhan berikan remah kepada kita, pribadi lepas pribadi itu berbeda. Ya, jadi coba kita lihat bersama-sama pada ayatnya yang ke-16. Beginilah perintah Tuhan,
Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Nah, kita melihat pada ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Saudara, kita melihat di sini hidup dalam ketaatan. Yang pertama, perhatikan perintah Tuhan. Kita melihat perintah Tuhan pada ayat yang ke-16, kita lihat baik-baik, di situ dikatakan pungutlah itu. Ya, pungutlah itu. Pungut apa? Mana, roti dari surga. Oh ya, saya kembali menjelaskan latar belakang mereka sampai di mana mereka menerima roti ini. Ya, jadi bangsa Israel ini keluar dari Mesir, mereka harus melewati padang gurun Syur. Ya, mereka melewati padang gurun Syur, mereka kelaparan, mereka haus, mereka lapar, mereka haus. Hausnya itu hausnya luar biasa. Sehingga masuklah mereka di kota Mara. Kota Mara itu mereka menemukan air, wah sukacita. Tetapi ketika itu ternyata apa yang terjadi? Air yang mereka temukan itu pahit. Ya, air yang mereka temukan itu pahit. Bersungut-sungutlah mereka marah-marah kepada Musa. Apa-apaan ini? Kamu bawa kami keluar dari Mesir tetapi kami diperhadapkan dengan tantangan seperti ini. Kami lapar, kami haus. Tuhan katakan kepada Musa, lemparkanlah sepotong kayu di air itu. Air itu ketika diminum menjadi manis. Ya, menjadi manis. Mereka kembali lagi. Mereka berjalan melakukan perjalanan terus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi yang terjadi? Oh ya, mereka berjalan dan mereka tiba di Elim. Di situ mereka menemukan ya 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka begitu senang, mereka happy banget karena terjamin perut mereka. Ya, aman. Mereka pikir, sudah, pokoknya aman. Yang penting saya kenyang, saya tidak kehausan. Mereka mengadakan lagi perjalanan di padang gurun Sin. Ya, dari Elim mereka pergi keluar lagi, mereka menuju ke padang gurun Sin. Di sana mereka kelaparan. Ya. Tuhan katakan, aku akan mengirimkan mereka mana. Aku akan memberi mereka mana, roti yang aku turunkan langsung dari surga. Dan Allah memberikan perintah ketika mereka harus mengambil mana itu, Allah memberi perintah. Kita lihat pada ayat yang ke-16 bahwa mereka harus pungutlah itu. Ya, mereka pungut. Nah, ini adalah perintah Tuhan. Kalau pungut, apakah harus dicari lagi? Tidak, sudah ada, tinggal ambil. Ya kan? Kan pungut. Tinggal diambil, dikumpulin. Ya. Itu berbicara jaminan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel itu luar biasa. Pungutlah itu, Tuhan sudah sediakan, Tuhan curahkan dari surga. Pungutlah, kalau dikatakan pungutlah, berarti dia harus menunduk, harus membungkuk, ya kan? Tuhan tidak bilang petiklah, tapi Tuhan katakan pungutlah, berarti sikap dia harus menunduk, harus membungkukkan badannya untuk mengambil yang disuruh Tuhan, pungutlah mana itu. Dalam memperhatikan perintah Tuhan, kita lihat di sini Tuhan mau kita membungkuk, ada sikap hormat, ada kerendahan hati di dalamnya. Jadi ketika kita mengambil, kita menikmati itu sebenarnya bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi Tuhan sudah sediakan. Amin.
Jadi tidak ada kata bagi kita untuk berbangga diri. Itu karena usahaku, itu karena hasil kerja kerasku. Walaupun kita banting tulang, tapi kalau Tuhan tidak sediakan, tidak ada. Jadi semua itu sudah Tuhan siapkan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan katakan, pungutlah. Amin, saudara. Tuhan katakan, pungutlah. Ya, Tuhan sudah siapin. Tapi Tuhan mau kita bertindak ambil. Bukan ongkang-ongkang kaki. Oh, tidak perlu. Pokoknya saya aman karena burung di udara pun Tuhan pelihara. Itu satu pemikiran yang salah. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10. Tolong ditampilkan. Kita baca bersama-sama. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ini luar biasa ya. Mungkin simple sehari-hari, tapi dalam banget ini. Dikatakan kalau nggak kerja, tidak mau kerja, janganlah ia makan. Pungut itu berarti harus ada tindakan. Amin. Tindakan yang kita lakukan tetapi dengan hati yang memiliki satu kerendahan hati. Bukan kebanggaan diri bahwa saya bisa melakukan itu. Tapi dengan sikap hati bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Ya, ini adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita itu dari Tuhan. Hargai itu. Segala sesuatu yang ada pada kita. Baik itu keluarga, itu anugerah Tuhan. Hargai itu. Saya kadang-kala ada di saat-saat ya. Di saat-saat kan kita tuh pengen me time. Pengen kita menikmati diri kita. Kita ngapain lah dengan diri kita. Tapi Mama, Gelvin tuh kepengen makan ini loh Ma. Gitu ya. Nah loh. Terus belum lagi Bapak Gembala, Gelvin kita sudah lama ya gak makan ini ya. Nah itu sindiran yang luar biasa sebenarnya ya. Sebenarnya saya aduh capek. Tapi saya ingat lagi. Mereka suami dan anak itu anugerah yang Tuhan berikan. Keluarga itu anugerah. Ya. Jadi oh ya, lakukan dengan sukacita. Itu anugerah. Jadi apapun yang ada pada kita, itu semua anugerah. Hargai baik-baik, hargai itu. Kita lihat lagi pada masih dalam ayatnya yang ke-16 tentang perhatikan perintah Tuhan. Dalam hidup ya, hidup dalam ketaatan, kita perhatikan perintah Tuhan masih di dalam ayatnya yang ke-16 dalam perhatikan perintah Tuhan itu tadi kita harus ada kerendahan hati dalam melakukannya. Ya, menyadari bahwa itu adalah anugerah. Nah kita lihat pada ayat yang ke-16, saudara bisa melihat baik-baik pada ayat yang ke-16. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Nah ini dia ya. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Sama-sama kita melihat kalau menurut keperluannya itu Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu dia butuh itu. Tuhan tidak katakan pungutlah sesuai keinginannya. Beda loh ya. Keperluan dan keinginan itu berbeda. Ya. Ambillah, pungutlah sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan keinginannya, tetapi keperluan kita. Keperluan kita itulah kehendak Tuhan untuk diberikan kepada kita. Jadi keperluan kita itu, ya, itulah merupakan kehendak Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada saya pribadi dan saudara. Bukan keinginan. Kalau yang namanya keinginan manusia tidak pernah puas. Tapi keperluan.
Jadi kalau kita mendoakan dan masih belum, kita lihat lagi. Ya, apakah Tuhan lihat bahwa memang kita butuhkan, ataukah itu hanya sebatas keinginan kita untuk kepuasan egonya kita. Ya, untuk kepuasan egonya kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita lihat, bukan menurut keinginan. Ini perintah. Jadi pungut sesuai atau pungut tiap-tiap orang itu menurut keperluannya. Keperluannya. Jadi enggak serakah, menurut keperluannya. Lagi dikatakan di situ, masih ayat yang ke-16. Saudara, mari sama-sama kita melihat. Di situ dikatakan, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang. Segomer seorang. Menurut jumlah jiwa. Perhatikan baik-baik di sini. Perhatikan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan bahwa masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemah, seisi rumah. Saat itu kan kemah karena bongkar pasang mereka. Ya, jadi kemah, seisi rumah, mungkin saat ini kita boleh ambil untuk seisi rumah. Segomer seorang, segomer itu diperkirakan 3,6 liter. Ya, 3,6 liter. Nah, diambil segomer seorang menurut jumlah jiwa. Perhatikan baik-baik. Di sini saya mendapat suatu pengertian, Tuhan berikan pengertian bahwa Tuhan sediakan untuk seisi rumah kita. Amin. Tuhan sediakan untuk seisi rumah. Coba saudara lihat baik-baik. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemah. Ya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Berapa orang yang ada di dalam rumah, dalam kemah itu, ya, itu dapat bagian. Itu ada bagiannya. Menurut jumlah jiwa. Berarti di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada jaminan Tuhan buat keluarga kita. Amin. Ada jaminan Tuhan buat keluarga kita. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat pada ayatnya yang ke-17. Ya, yang ke-17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saya mau saudara melihat, menyimak baik-baik ayat ini. Ya, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan apa yang ada yang banyak, ada yang sedikit. Tuhan katakan tadi bagaimana? Satu orang satu gomer. Ya kan? Itu berarti ukuran takarannya Tuhan. Itu ukuran takarannya Tuhan. Jadi ketika ada yang ngambil banyak, Tuhan tetap ukur satu gomer. Ya. Oh, yang ambil sedikit aja lah. Tetap Tuhan itu satu gomer. Jadi tidak ada, di sini dikatakan bahwa yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Asalkan sesuai aturan. Ya, kalau kita ada, kita taat dalam Tuhan. Seberapapun apa yang ada pada kita, Tuhan memberikan cukup. Ya, Tuhan akan memberikan cukup, itu pasti. Itu pasti. Ternyata, ya, kita mau berusaha bagaimanapun. Sebenarnya Tuhan sudah punya porsi-porsi buat kita. Amin. Tuhan sudah punya porsi. Buat setiap kita Tuhan sudah punya porsi. Lakukan sesuai porsi yang Tuhan mau. Oleh sebab itu tanya Tuhan. Ya, tanya Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang mengumpulkan banyak
tidak berkelebihan. Yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Setiap kita Tuhan sudah taruh. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam apapun. Semuanya Tuhan itu bekerja, Tuhan itu teratur. Ya, Allah kita Allah yang teratur. Tuhan bekerja secara teratur. Tuhan sudah menentukan porsi sesuai keperluan kita. Amin. Tuhan sudah tentukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari hiduplah dalam ketaatan. Lakukan sesuai porsi yang Tuhan mau. Kalau tadi perhatikan perintah Tuhan, dalam ayat 16 kita sudah lihat. Dan pada ayat yang ke-17 sampai 18 di situ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidup ketaatan kita? Lakukan sesuai porsi yang Tuhan mau. Bukan sesuai porsi yang kita mau. Kalau yang kita mau kita tidak pernah puas. Manusia itu tidak pernah puas. Tapi sesuai dengan yang Tuhan mau. Bagaimana Tuhan yang Tuhan mau? Duduk di kaki Tuhan. Tuhan akan berbicara banyak hal. Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kalau kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk duduk diam dan mendengar apa yang Tuhan mau. Jangan kita ngomong. Kita datang kepada Tuhan kan kita ngomong duluan tuh, Tuhan aku begini, diam dulu. Biarkan Tuhan yang ngomong kepada kita. Karena begitu banyak hal yang harus Tuhan ajarkan kepada saya pribadi dan saudara. Tapi kadang-kadang kan kita begitu tuh, datang ke Tuhan langsung nyerocos. Tuhan kebutuhanku ini. Sebenarnya Tuhan mau mengajarkan banyak hal kepada kita. Berlutut, diam. Arahkan hati kita kepada Dia. Diam. Biarkan Tuhan berbicara. Biarkan Tuhan mengajarkan kita. Banyak hal. Sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan sesuai dengan yang kita mau. Saudara kita lihat pada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Saudara bisa tandain tadi yang pada ayat yang ke-18 saudara ya. Di situ bagaimana sesuai porsi yang Tuhan tentukan ya. Kita lihat pada ayat yang ke-19 Musa berkata kepada mereka seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Kita lihat di sini. Bangsa Israel sudah dikatakan bahwa seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Makanya makan atau ambil sesuai keperluan. Ya kan? Kadang-kala kan kita, wah mumpung nih. Ya, mumpung ini. Wah ada berkat, mumpung laris. Pokoknya kita sampai kita kelelahan. Pokoknya kita ambil aja, ambil semuanya. Kita melewati batas yang Tuhan tentukan buat kita. Walaupun ya ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dengan Tuhan, tapi kita abaikan. Karena apa? Mumpung menurut kita. Mumpung. Saudara tahu? Itu adalah pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Lalu berulat dan berbau busuk. Jadi kalau kita ambil tidak sesuai porsi yang Tuhan tentukan bagi kita. Jangan kita kaget. Kalau yang lebih-lebih kita ambil itu dia akan menguap. Saudara bisa tangkap ini. Ya, dia berulat berbau busuk. Sia-sia. Ya, sia-sia. Jadi sepertinya kita sudah banting tulang. Tapi kok kenapa sih? Aku ini sudah berusaha. Aku sudah banting tulang ya. Luar biasa ya tulangnya kita banting-banting ya. Sampai capek banget. Tapi kok tidak merasa cukup. Itu menguap. Berulat. Berbau busuk. Karena apa? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak mengikuti cara kerja Tuhan.
Hidup dalam ketaatan selain perhatikan perintah Tuhan, lakukan sesuai porsi yang Tuhan mau, dan yang ketiga adalah ikuti cara kerja Tuhan. Ya. Ikuti cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan bagaimana? Belajar tanya Tuhan. Ya. Belajar tanyakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, saudara, apapun yang kita kerjakan mungkin sepele banget. Pada pagi hari kita bangun, Tuhan, hari ini aku mau buka usaha. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Tanya Tuhan, supaya kita tahu cara kerjanya Tuhan. Kalau kita tidak pernah tanya Tuhan, kita tidak tahu. Dan kita mengikuti pengalaman kita, keahlian kita. Sehingga usaha menjaring angin, berulat, berbau busuk. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan peraturan untuk ditaati. Amin. Tuhan memberikan peraturan itu untuk ditaati, dan ketaatan itu mulai dari hal yang kecil. Ya. Saya percaya. Karena semua kita ini adalah anak-anak Tuhan. Di dalam kita, pasti Tuhan pernah berbicara sesuatu dalam hati kita untuk apa yang kita lakukan. Harus kita lakukan. Tapi kadangkala kita mengabaikannya. Dan Tuhan berbicara lagi, kita abaikan lagi. Tuhan berbicara lagi, kita abaikan lagi. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus itu akan diam. Ya. Dan kalau Roh Kudus tidak mengingatkan lagi, mungkin Roh Kudus itu meninggalkan kita. Ya. Seperti Simson. Karena berkali-kali diingetin. Berkali-kali buat lagi. Buat hal yang salah. Diingetin lagi, buat lagi. Diingetin lagi, buat lagi. Mempermain-mainkan. Nah ini, ketika mempermain-mainkan, Roh Kudus diam. Roh Kudus pergi dari kita. Tapi pada saat ini, kita mau buka hati kita. Amin. Kita buka hati kita bebaskan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Karena hidup dalam ketaatan, ya, itu yang Tuhan mau. Ya, hidup dalam ketaatan. Taat aja kok. Ya, taat aja. Sebab apa? Dalam ketaatan itu, sebenarnya itu adalah kunci semua pintu yang Tuhan siapkan. Apa aja. Ruangan isinya apa? Taat aja Tuhan. Bukan nak. Pungut itu semua tersedia buat engkau. Pungut itu sesuai dengan aturan yang daripada Tuhan. Ya, hiduplah dalam ketaatan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
ada di tengah-tengah kita. Tuhan sedang mencari hati yang haus akan Dia. Ketika kita merasa haus akan Dia, maka kita akan dipuaskan. Ketika kita lapar akan Dia, kita merindukan Dia, maka Dia akan datang memuaskan setiap dahaga kita, memberikan rasa puas bagi setiap kita yang kita dapat hanya di dalam Dia. Kita tidak dapat temukan di dalam dunia ini selain di dalam Yesus. Hanya Yesus yang sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat hati kita. Bebaskan Roh Kudus bekerja berkarya di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih. Haleluya. Kita layak. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tuhan mengajarkan kami untuk belajar taat kepada Tuhan dalam segala hal. Kami percaya bahwa jaminan Tuhan ada di dalam hidup kami dan terus mengalir sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan semua dengan cara Tuhan. Kerinduan dari anak-anak-Mu yang hadir apapun itu, Tuhan mendengar dan menjawab dengan cara Tuhan. Tuhan yang paling mengerti semuanya ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Umat-umat-Mu yang tidak hadir hari ini Tuhan, baik yang keluar kota, baik yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Apapun juga Tuhan yang dihadapi, Tuhan datang secara pribadi. Berkati yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, hamba-Mu. Tuhan berkat, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, juga setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami, kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kota ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan tibakan dengan selamat. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah terus mengalir hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.